Action. Halo, kali ini saya akan syuting lagi menggunakan HP dan lokasinya adalah di pantai. Jadi kita akan memaksimalkan HP kalau syuting di pantai. Pertanyaannya, kenapa kok di pantai? Ya, karena saya anak pantai. Enggak lah, tentunya karena saya anak senja. Senja menjadi sahabat terhebat saat semuanya terasa begitu berat. Ya bukan juga sih. Karena pantai lokasinya bagus dan biasa ya orang ambil video atau foto di pantai. Jadi kita maksimalkan saja kalau kita syuting di pantai. Tentunya mau syuting dimanapun, mau bikin video apapun, kita harus menentukan dulu ya video seperti apa yang mau kita buat. Dan kita harus menentukan langkah-langkahnya seperti apa. Tentunya ketika kita membuat sebuah video pastinya ada tujuannya. Mau itu tujuannya untuk menyampaikan sesuatu, mengajak penonton untuk melakukan sesuatu, mempromosikan sesuatu, atau sekedar menyampaikan perasaan, atau beriklan mungkin, atau promosi, atau juga dengan alasan-alasan yang lain, atau dengan tujuan-tujuan yang lain, tergantung video apa yang mau kita buat. Jadi tema, story, atau konsep video yang mau kita sampaikan itu sangat penting. Walaupun videonya itu video yang pendek, paling nggak ada pesan atau sesuatu yang mau kita sampaikan ke penonton. Jadi nggak ngasal bikin video ya. Nggak cuman videonya itu kumpulan-kumpulan shot yang bagus, jadi visualnya itu cuman bagus visualnya aja, tanpa ada makna, tanpa ada pesan. Dan kali ini saya pengen membuat video yang temanya sedih ya, galau-galau gitulah ya. Jadi saya pengen menyampaikan pesan, perasaan kepada penonton dengan memanfaatkan lokasi pantai. Kita juga perlu menyiapkan alat-alat untuk pengambilan gambarnya. Apakah cukup pakai HP aja atau perlu alat tambahan seperti tripod, terus gimbal, dan tentunya kita sesuaikan juga dengan peralatan yang kita punya. Mungkin juga kita perlu waterproof kalau kita mau nyemplung ke airnya. Dan jangan lupa juga ya siapkan properti kalau kita mau syuting pakai properti. Di sini saya pakai properti bunga ya, dan syutingnya cuma pakai HP saja. Karena di sini kita syuting pakai HP, jadi tentunya kita siapkan HP-nya dan juga aplikasinya kalau pakai aplikasi tambahan, atau mungkin bisa pakai juga pakai aplikasi bawaan, tergantung ya mau pakainya yang mana. Terus juga kita harus mempersiapkan juga bagaimana settingnya, kemudian platform apa yang mau kita pakai. Misal kita mau syuting buat Instagram atau buat YouTube atau buat TikTok mungkin dan lain-lain. Buat prakteknya saya pakai HP Xiaomi Poco X3 ini dan juga pakai aplikasi tambahan Open Camera. Dan yang belum paham bagaimana cara setting Open Camera, saya pernah bikin pembahasannya di sini. Sebenarnya nggak harus pakai Open Camera ya, tapi karena di sini saya seringnya pakai Open Camera dan saya lebih cocok pakai Open Camera, jadi saya pakai Open Camera. Buat kalian yang mungkin lebih cocok dengan aplikasi lain, bisa pakai aplikasinya, yang penting bisa disetting secara manual. Kenapa harus manual? Karena dengan setting secara manual akan memaksimalkan HP kita. Untuk aplikasi-aplikasi apa aja yang bagus buat HP, saya pernah bikin pembahasannya di sini. Langkah selanjutnya, tentukan aspek rasio yang mau kita pakai, sesuaikan dengan platform apa yang mau kita gunakan. Misal kalau kita mau syuting buat YouTube, ya tentu saja gambarnya lebih lebar, aspek rasionya lebih lebar. Kalau kita syutingnya buat Instagram mungkin atau buat TikTok, ya kita bisa syuting dengan portrait atau dengan posisi HP berdiri seperti ini. Seperti ini ya syutingnya. Jadi kita sesuaikan dengan platform apa yang mau kita pakai, videonya mau kita gunakan di mana. Dan karena di sini saya mau gunakan untuk YouTube, jadi saya syutingnya dengan aspek rasio lebar, landscape seperti ini, dengan aspek rasio 16:9. Ya, nantinya akan saya bikin 2:3:5:1 ya, biar terlihat lebih sinematik.
kita bisa memanfaatkan spot-spot yang ada di lokasi, spot-spot yang ada di pantai. Biasanya itu karena di pantai itu pemandangannya bagus, kita bisa memanfaatkan itu. Selain itu, kita juga bisa memanfaatkan objek-objek yang ada di pantai, seperti batu karang, pasir, ombak, atau apapun itu yang ada di pantai, baik itu benda mati, benda hidup, bisa kita manfaatkan. Selain itu, kita juga bisa memanfaatkan misal langit atau apapun yang ada di lokasi yang bagus untuk memperkuat story kita. Sayangnya kali ini air di pantai masih pasang dan tinggi banget, jadi pantainya hilang. Tanggul pantai juga sampai tenggelam, alhasil saya syuting seadanya. Karena kita syuting di pantai, kita harus memperhatikan waktu syutingnya. Karena kalau misal kita syuting siang hari dengan posisi matahari udah di atas, itu cahayanya dan kuat banget, itu akan jatuhnya di muka akan kurang bagus ya, karena bayangannya udah terlalu kuat. Di bawah mata juga ada bayangan mata panda seperti itu. Tapi tergantung lagi konsep videonya. Kalau memang konsep videonya memperlihatkan dengan bayangan yang kuat, bisa aja pakai syuting siang hari. Tapi ya idealnya akan di pagi hari atau sore hari dengan posisi matahari yang udah nggak di atas, karena itu juga bisa memberikan efek warna di langit yang bagus kalau kita syuting di pagi atau sore hari. Jadi kalau saya sendiri lebih suka kalau syuting di pagi atau sore hari. Tapi kita juga perlu memperhatikan cuaca ya sebenarnya ya. Kalau memang musimnya musim mendung, biasanya kita akan susah dapat langit yang bagus ya. Ya seperti saya juga ya, syutingnya udah sore hari, udah mau nyari cahaya yang bagus, ternyata airnya pasang. Tinggi banget, pantainya hilang. Ya mau syuting di pantai malah pantainya hilang. Kalau beruntung kita bisa dapat langit yang bagus ya, walaupun saya nggak dapat pantainya yang bagus, tapi di sini saya dapat background langit yang bagus, jadi bisa membuat video saya ya agak tertolong sih ya. Cuman ya itu, kalau kita dapat langit yang bagus, cahaya atau warna langit yang bagus, itu akan sangat mendukung video yang kita hasilkan. Ini sering sekali saya bilang ya, untuk teknik dasar pengambilan video itu sangatlah penting, seperti shot, angle, pergerakan kamera itu harus selalu kita explore biar kita mengerti dan mengetahui, karena itu hasilnya akan sangat berpengaruh dengan video kita. Saya pernah bikin pembahasannya untuk dasar pengambilan video, nanti linknya saya kasih di deskripsi video ini. Ya, ini kita udah berada di pantai yang sebenarnya ini kurang ideal ya, karena ini sore, jadi ini rob, air naik, air pasang, jadi mau nyari yang ada pasirnya agak susah. Ini pantainya pantai utara ya, jadi memang udah kondisinya rob, jadi ini susah dapat pantai yang bagus. Cuman ya udahlah, nggak apa-apa, seadanya aja, nanti hasilnya gimana. Ini adegannya nanti saya pakai wide shot, dia bawa bunga. Di situ dia sedang patah hati ceritanya ya. Dan ini saya memanfaatkan matahari juga. Oke. Action. Sengaja saya bikin siluet biar langit dari pantai terekspos, karena langitnya pas lagi bagus juga. Siluet juga akan membuat video terlihat menarik dan subjek atau talentnya nggak kelihatan jelas biar penonton penasaran. Oke, kali ini saya pengen ambil shot kakinya ya yang terkena ombak ya. Jadi ini ada ombak sedikit. Nah, nanti ini airnya itu kena kakinya. Jadi bikin efek yang lebih dramatis. Maju lagi. Oke, segini. Oke, sip. Rolling and ya. Pada shot ini wajah subjek utama belum kelihatan dan malah memperlihatkan kaki yang terkena ombak. Kesan dramatis dan sekaligus menjadi shot menuju perkenalan untuk subjek utamanya pengen saya sampaikan di shot ini. Shot ini memanfaatkan awan yang sedang bagus sehingga bisa mempercantik visualnya. Selain itu, shot ini bisa menambah rasa pada videonya. Sama seperti shot langit, shot ini juga untuk menambah ambience dari videonya dan memanfaatkan matahari yang sudah mau tenggelam untuk backgroundnya. Kali ini saya pengen shot bunganya ya, biar kelihatan. Ini walaupun pakai bunga mainan ya, tapi nggak terlalu kelihatan. Moga aja nggak terlalu kelihatan. Action. Masih belum menunjukkan subjek utamanya, dengan shot bunga ini saya pengen menegaskan kalau subjek galau karena urusan cinta.
Action. Shot ini saya memakai medium shot. Pada shot ini saya sudah memperkenalkan subjek utamanya dan terlihat juga ekspresinya yang galau. Di sini juga sekaligus adegan subjek saya membuang bunganya, terkesan berusaha membuang perasaannya. Yuk. Shot bunga jatuh di pantai dan terkena ombak ini akan terkesan dramatis, menunjukkan perasaan yang telah terbuang dan terhempas oleh ombak. Shot bunga yang mulai terbawa ombak akan menambah pesan sedihnya, perasaan yang akhirnya akan hilang terbawa ombak. Action. Shot subjek pergi setelah membuang bunga menunjukkan ia pergi meninggalkan perasaannya yang telah ia buang. Shot terakhir menunjukkan subjek pergi dan meninggalkan jejak kaki, menunjukkan kenangan yang ia tinggalkan. Ya, walaupun kenangan dalam shot ini saya gambarkan dengan jejak kaki, nantinya akan terhapus oleh hempasan ombak juga. Untuk menghasilkan mood tertentu di video kita, warna dan musik sangatlah penting dan sangat-sangat mempengaruhi. Misal kita mau membuat video yang romantis, yang hangat, itu bisa kita pakai warna-warna yang hangat, warna-warna yang pastel, misal warna-warna yang soft. Itu bisa mendukung video kita lebih terlihat romantis, dan tentu saja dengan perpaduan musik-musik yang romantis ya. Misal juga kita mau bikin video yang fun ya, kita bisa memakai lebih banyak color, lebih banyak warna pada video kita agar terkesan lebih ceria. Kita juga bisa menaikkan saturasinya biar warnanya lebih keluar lagi, dan tentu saja kita bisa menambahkan musik-musik yang fun untuk menghasilkan video kita, untuk menambahkan kesan ceria pada video kita. Karena tema video yang saya buat ini sedih, jadi saya tentunya pakai warna-warna yang bikin terlihat lebih sedih, lebih dark, warna-warnanya lebih gelap. Dan juga karena ini sedih juga, saya pasti carinya musik-musik yang sad, musik-musik yang sedih. Tapi bukan berarti musik sedih bisa langsung kita tempel masukin ke video kita, nggak seperti itu konsepnya. Tentu saja musik dan footage yang kita punya itu harus kita sesuaikan. Sedihnya juga sedih seperti apa, kita harus mencari musiknya. Apakah sedih banget ataukah sedih-sedih yang agak ngebeat sedikit, itu kan bisa kita cari juga musiknya. Kita sesuaikan dengan mood yang mau kita sampaikan ke penonton. Dan itu pastinya butuh waktu yang cukup lama, dan itu membutuhkan tenaga lebih juga. Ya namanya juga kalau kita mau menghasilkan sesuatu yang lebih bagus, tentu saja kita harus mengeluarkan effort yang lebih ya, mengeluarkan waktu yang lebih juga, memilih-milih musiknya. Itu sesuatu yang nggak gampang kalau saya ya. Harus benar-benar match biar video yang kita sampaikan, video yang kita bikin itu benar-benar bisa menyampaikan pesannya. Proses pewarnaan dan ngasih musiknya itu pastinya di tahap editing ya. Dan untuk editing kalian bisa pakai aplikasi editing di HP, banyak juga seperti KineMaster dan VN atau aplikasi-aplikasi lainnya juga. Atau bisa juga edit di PC atau di laptop kalau kalian punya PC atau laptop yang mumpuni buat editing di sana. Kemudian tentu saja kita bisa menambahkan teks atau yang tulisan-tulisan yang puitis kalau memang konsepnya seperti itu. Atau bisa juga kita nambahin pakai narator dengan suara-suara yang berat, ya, halo, puisi, senja, ya semacam itulah ya. Biar lebih mendayu-dayu seperti itu ya. Tergantung pilihan, tergantung konsep yang mau kita sampaikan. Atau mau kosongan aja, nggak pakai apa-apa. Biar gambar yang bercerita, bisa juga. Oke, dan setelah saya edit dan saya nyari musiknya yang cukup lama, sampai nemu musik yang cocok, dan ini dia video hasilnya. Sangat simpel, sangat sederhana, sangat seadanya, karena memang kondisi lokasinya juga nggak sesuai ekspektasi saya, tapi ya saya berusaha buat menghasilkan sesuatu yang
maksimal di tempat-tempat yang ya walaupun ternyata nggak sesuai dengan harapan saya. Ya daripada nggak jadi syuting, udah ada di lokasi. Ya nanti lama lagi nguploadnya. Ya penyakit, lama ngupload. Oke, cukup sekian untuk pembahasan kali ini dan semoga bermanfaat ya walaupun seadanya ya. Semoga ini bisa menginspirasi atau paling nggak bisa bikin ya ternyata bikin seperti ini juga bisa juga ya walaupun pakai HP. Pokoknya ya terus praktek aja ya kalau pesan saya biar hasil kita semakin oke. Walaupun di lokasi nggak sesuai ekspektasi, gas saja, yang penting jadi. Sampai jumpa. Masa aku bingung pemirsa mau nyari stock shot apa. Yuk, oh tak ganti 4KB. Cukup mana? Cukup.